Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini wabarakatuh. saya Izat dan teman saya Arif akan menjelaskan atau melanjutkan tugas besar 2 pemrograman web 2, yang dimana kemarin kita sudah mengerjakan tugas besar 1. Untuk tugas besar kedua melanjutkan progres pada tugas besar yang pertama. Ya. Oke. Untuk Mas Arif coba di screen. Oke, bos. Di sini kami kemarin membuat aplikasi e-absensi, yang mana kemarin menjelaskan hanya sampai dashboardnya aja. Di sini ada fitur-fitur setelah kita kembangkan, yaitu ada fitur dashboard. Untuk sistemnya itu ada jumlah karyawan yang hadir hari ini, jumlah izin atau sakit yang ada di hari ini, terus ada karyawan tidak hadir, lalu ada notifikasi, dan ada more info. Yang kedua ada master data. Di sini subsistemnya ada tambah data, insert, export to CSV, export to Excel, PDF, lalu ada print, copy, reviews, dan data departemen. Yang ketiga yaitu ada absensi. Di sini ada export ke CSV, Excel, PDF, dan copy. Setelah itu ada search dan reviews absen pegawai, dan ada next absen pegawai. Yang keempat akan dijelaskan sama Mas Arif. Oke. Di sini ada yang keempat, ada penggajian. Untuk menu subsistemnya sama dengan absensi ya, yaitu ada mengekspor ke CSV, Excel, PDF, dan ada copy juga untuk mengcopy ke clipboard. Lalu ada search, ada previews, dan ada next. Untuk previews dan next ini untuk menu kalau udah pegawainya sudah banyak nanti bisa di previews dan di next. Yang kelima ada cuti, sama ada exportnya, lalu ada kopinya juga, dan ada previewsnya juga. Dan yang keenam ada logout atau keluar. Ini screen capture-nya ya, tampilan awalnya. Ini dashboardnya. Ini untuk tampilan data absensi pegawainya. Ada payroll-nya juga di sini, penggajiannya. Ada data cuti atau request-nya di sini. Jadi data cuti ini bisa digunakan hanya untuk itu ya pegawai. Jadi admin hanya bisa untuk mengapply atau cancel, menyetujui atau tidak, di accept atau tidak. Lalu ada data departemennya, ini bisa ditambahin data departemennya. Dan untuk fasilitas dan biayanya berikut fasilitas dan biayanya. Untuk gaji dan upahnya sekitar 4 juta, bahan habis pakai untuk peralatannya 1 juta, instalasi aplikasinya 12 juta, untuk install sistemnya 13 juta, sosialisasi training buku panduan 4 juta, dan perjalanan 1 juta. Totalnya anggarannya yaitu 35 juta. Oke, langsung ya kita review ya websitenya. Sini saya sudah masuk ke website e-absensi. Sini juga saya pakai localhost menggunakan XM. Ini database-nya. Sini database-nya saya ada 1 2 3 4 5 6. Ada 7 entitas, yaitu ada absen, cuti, departemen, data cuti, pegawai, user, dan web. Ini usernya. Di sini password di sini saya menggunakan metode MCMD5. Jadi hanya bahasa mesin yang tahu ya. Jadi di sini bisa lebih security-nya lebih high.
Sini untuk departemennya juga sama, ada keuangan dan administrasi. Oke, ini udah saya sinkronkan dengan website saya. Langsung kita ke websitenya aja ya. Sini websitenya kita pakai admin untuk melihat fitur yang ada di adminnya. Oke. Sini ada dashboard. Sini ada jumlah karyawan yang hadir hari ini, jumlah izin atau sakit hari dan karyawan tidak hadir, dan ada notifikasinya juga. Di sini akan ada notifikasi kita sebagai apa, admin atau pegawai. Ini untuk itunya. Oke, ini untuk data pegawainya. Untuk data pegawainya tadi kan kita masuk ada passwordnya ya. Untuk data pegawainya itu ini NIP kita jadikan password. Di sini. Coba kita tambah data misalnya. Oke, lihat ada ini. Misalnya NIP-nya 456, namanya Mas Ijat, emailnya kita bikin seperti ini, ijat@gmail.com. jenis kelaminnya itu laki-laki. Jabatannya keuangan. Kalau mau ditambah juga bisa tadi di master datanya. Untuk waktu masuknya misalnya kita bikin hari ini ya, hari ini aja kita Sabtu. Gajinya misalnya Rp20.000. Oke, kita simpan. Oke, maka di sini akan ada Ijat dengan jenis kelamin laki-laki, jabatan atau departemennya keuangan, dan dengan gaji 20.000 dan masuk 1 Januari 2022. Kamu akan ada di sini. Dan di sini juga akan otomatis ketambah di database-nya, itu di database pegawainya langsung ada. Di database user, mohon maaf. Sini akan ada Ijat dengan email ini dan passwordnya di sini seperti ini. Padahal ini angka 456 tadi. Oke, so next kita ke master data dulu aja ya. Kita ada departemennya dulu. Oke. Kita tambah misalnya departemennya. Lalu ada departemen IT. Simpan. Tambah departemen berhasil, maka di sini akan ada departemen IT-nya. Maka di sini juga akan ada di localhost-nya. Departemennya akan nambah menjadi IT. Oke, next kita ke penggajiannya. Untuk penggajian ini di sini akan akan ada gaji kalau pegawai sudah melakukan absen masuk dan absen pulang. Nah, di sini kan Mas Ijat belum melakukan absen masuk dan absen pulang. Jadi untuk gajinya itu belum ada. Nah, ini bisa diekspor juga kalau di PDF, misalnya kita ekspor PDF, maka akan muncul seperti ini. Atau diekspor di Excel, CSV, atau mau kita print, maka akan ada tampilan seperti ini. Bisa kok. Jadi lebih efisien, simple. Oke, ini nanti kita lihat ya. Kita akan pakai akunnya Mas Ijat untuk login di gaji ini, apakah dia akan naik. Jadi tadi gajinya kita tentuin 20.000 ya. Oke, ini untuk cuti ya. Untuk cuti ini nanti si pegawainya akan melakukan pengajuan cuti dengan keterangan apa. Misalnya di sini nanti akan ada di data cuti nih, dan ini juga bisa di ekspor kemanapun, Excel, PDF, dan CSV atau di print. Oke, langsung aja kita keluar ya. Kita menggunakan akunnya Mas Ijat. Oke, di sini kita masukkan emailnya. Jadi emailnya itu Mas Ijat ya, ijat@gmail.com, dan passwordnya 456. Oke, sudah masuk di sini, dan ini bisa download slip gaji ya, ini slip gajinya.
Nah, ini masih 0 karena dia tidak melakukan absen terlebih dahulu. Kita masuk ke dashboard lagi. Oke, kita mencet absen masuk misalnya. Oke, berhasil melakukan absen. Oke, absen pulang misalnya, absen pulang berhasil juga. Nah, di sini akan ada notif ya bahwa Mas Ijat ini sudah melakukan absen masuk dan absen pulang. Oke, ini absensinya, ini ada notifnya terus ya. Ini ada absensinya dan ada jamnya juga. Next, kita ngajuin cuti misalnya. Kan nggak ada data atau tahu karena dia belum melakukan cuti atau belum mengajukan cuti. Oke, kita tambah data sini. Di sini misalnya izinnya tidak masuk, tidak hadir mulai dari 1 sampai misalnya sampai 2 aja ya, 1 hari aja. Alasannya misalnya males, misalnya males, kita simpan. Nah, maka di sini udah berhasil diajukan cutinya dari tanggal 1 sampai tanggal 2, keterangannya males. Ini lagi diajukan statusnya. Kita keluar. Oke. Ya, kita ke admin lagi, loginnya menggunakan admin. Kita admin. Oke. Kita ke penggajian dulu ya tadi. Nah, ini Mas Ijat sudah ada kan 20.000 di sini. Karena dia sudah melakukan absen masuk dan absen keluar. Dan untuk cutinya, di sini lagi diajukan nih Mas Ijat izin, sudah masuk ke sini, keterangannya males. Ini kita tinggal save atau kita tolak gitu. Jadi kita bisa nolak atau kita terima. So, kita terima aja ya, kita terima, nggak apa-apa, terima sekali. Nah, ini maka akan menerima pengajuan. Nanti notif ini akan muncul di akunnya Mas Ijat tadi. Nah, kita coba ya. Ini udah pengajuannya cuti. Kita keluar. Oke. Kita menggunakan akunnya Mas Ijat. Nah, di sini pengajuan Anda diterima. Jadi sudah ada seperti itu kurang lebih. Dan untuk mendownload gajinya juga sudah ada. Nah, nggak masuk 2 hari nih. Jumlah kehadiran kan tadi baru sehari ya. Jumlah nggak masuknya 2 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 2. Jadi totalnya cuma 20.000 seperti itu. Nah, ini juga sudah ada ininya. Sudah ada. Oke. Udah. Mungkin itu aja sih, simple sama kayak aplikasi payroll kayak biasanya sih. Tapi ini lebih responsibel aja. Oke, saya kembalikan lagi ke Mas Ijat. Kurang lebihnya pada penjelasan tugas besar kedua ini seperti itu yang dijelaskan oleh Mas Arif. Kurang lebihnya kami memohon maaf, dan jika ada salah kata atau salah dalam pemrograman yang tadi, mohon dimaklumi. Siap. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.